Jangan bicara dengannya. Dia hanya pelayan kami. Menantu perempuan saya mempermalukan saya di depan 35 orang saat acara lebaran. Saya menjawab, saya rasa ada yang kamu lupakan. Anak saya berbisik, jangan membuat kami malu. Saya tertawa terbahak-bahak karena orang yang membayar sewa rumah dan kartu kredit ini akan memberinya pelajaran yang pahit. Saya senang Anda ada di sini. Ikuti kisah saya sampai akhir dan komentari dari kota mana Anda menonton, agar saya bisa melihat sejauh mana cerita ini telah menyebar. Nama saya Baskara, dan di usia 65 tahun, saya pikir saya telah melihat semua jenis kekejaman yang ditawarkan dunia ini. Saya salah. Saat itu adalah hari raya Lebaran, dan rumah itu penuh dengan aktivitas. 35 tamu memenuhi setiap sudut rumah yang semua orang yakini adalah milik putra saya, Ardi. Meja makan membentang hampir sepanjang ruangan, dihiasi dengan hiasan tengah meja yang diatur dengan cermat oleh menantu saya, Kirana. Gelas-gelas kristal menangkap cahaya sore dan aroma opor ayam tercium dari dapur tempat saya bekerja sejak jam 5 pagi. Saya sedang membawa nampan berisi kue-kue kering ke ruang tamu ketika saya mendengar Ibu Hartono, salah satu teman Kirana, memanggil saya. Pak Baskara, sudah berapa lama Bapak bekerja untuk keluarga ini? Sebelum saya bisa menjawab, suara Kirana memotong tajam di udara. Dia muncul di samping saya, tangannya yang terawat sempurna meraih nampan. Oh, tidak usah repot-repot bicara dengannya, katanya, dengan tawa meremehkan yang membuat perut saya mulas. Dia hanya pelayan kami. Pembantu seharusnya tidak terlihat, bukan cerewet. Kata-kata itu menghantam saya seperti pukulan fisik. Di sekitar kami, percakapan mereda. Saya merasakan tatapan 35 pasang mata tertuju pada saya. Beberapa tampak malu, yang lain penasaran dengan drama keluarga yang sedang berlangsung di depan mereka. Wajah Ibu Hartono memerah. Maaf, saya tidak sadar. Tidak apa-apa, sela Kirana. Senyumnya tidak pernah goyah. Baskara, kenapa kamu tidak memeriksa dapur? Saya yakin ada sesuatu yang membutuhkan perhatianmu di sana. Saya berdiri di sana. Nampan masih di tangan saya, merasakan panas merayap di leher saya. Ini bukan pertama kalinya. Kirana memperlakukan saya seperti pembantu, tetapi tidak pernah di depan begitu banyak orang. Tidak pernah dengan kekejaman yang diperhitungkan seperti ini. Dari seberang ruangan, saya melihat putra saya, Ardi. Mata kami bertemu sejenak dan saya melihat sesuatu berkedip di wajahnya. Mungkin rasa malu, tapi bukan karena perilaku istrinya, tapi karena saya. Dia berjalan mendekat, rahangnya mengeras dan mencondongkan tubuh ke telinga saya. Ayah, tolong, bisiknya. Napasnya terasa panas di pipi saya. Jangan membuat kami malu. Ikuti saja, ya? Kata-kata itu terasa lebih menyakitkan daripada kata-kata Kirana. Putra saya sendiri meminta saya untuk menerima penghinaan demi penampilan. Saya menatapnya, pria yang saya besarkan ini, dan nyaris tidak mengenali orang yang menatap balik ke arah saya. Tapi kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Saya mulai tertawa, awalnya tawa kecil, tetapi semakin keras hingga memenuhi ruangan. Semua orang menoleh. Percakapan berhenti total, dan senyum percaya diri Kirana goyah. Ada yang lucu? Baskara? Tanyanya, suaranya tajam karena kesal. Saya meletakkan nampan di meja terdekat dan menyeka mata saya. Oh, Kirana, kata saya, masih tertawa kecil. Kamu tidak tahu betapa lucunya hal ini sebenarnya. Ardi meraih lengan saya, cengkeramannya lebih erat dari yang seharusnya. Ayah, apa yang ayah lakukan? Saya melihat sekeliling ruangan, ke semua orang dengan pakaian mahal mereka, memakan makanan yang saya siapkan di rumah yang saya bayar, meminum sirup yang saya beli. Ironi ini hampir tak tertahankan. Tahukah Anda apa yang benar-benar lucu? Lanjut saya. Suara saya terdengar di setiap sudut ruangan. Semua orang di sini berpikir mereka tahu cerita lengkapnya, tetapi mereka melewatkan beberapa detail yang cukup penting. Wajah Kirana mulai pucat. Baskara, mungkin sebaiknya kamu. Mungkin sebaiknya saya apa? Sela saya. Kembali menjadi tak terlihat. Kembali berpura-pura saya hanya pembantu. Ruangan itu sunyi senyap sekarang. Bahkan, anak-anak telah berhenti bermain di ruang sebelah, merasakan ketegangan. Saya berbalik untuk berbicara langsung kepada para tamu. Saya rasa ada kesalahpahaman tentang peran saya di rumah ini.
Ardi melangkah maju, kepanikan berkedip di matanya. Ayah, hentikan, tolong. Tapi saya sudah selesai berhenti, selesai diam, selesai menerima perlakuan yang tidak seharusnya dialami oleh manusia manapun, terutama dari keluarga mereka sendiri. Begini, lanjut saya. Suara saya mantap dan jelas. Ada sesuatu yang Kirana lupa sebutkan ketika dia memperkenalkan saya sebagai hanya pelayan. Saya berhenti sejenak, membiarkan keheningan merentang. Kirana mencengkeram sandaran kursi begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ardi tampak seolah ingin menghilang ke dalam lantai. Yang dia lupa katakan pada kalian adalah siapa sebenarnya yang membayar semua ini. Saya menunjuk ke sekeliling ruangan. Rumah ini, mobil-mobil, kartu kredit, keanggotaan klub elit, bahkan hidangan lebaran yang sedang Anda semua nikmati. Wajah Kirana benar-benar pucat pasi. Ibu Hartono tampak bingung, melirik antara Kirana dan saya, seolah sedang menonton pertandingan tenis. Saya pikir, kata saya, menegakkan bahu dan menatap langsung pada menantu saya. Sudah saatnya semua orang tahu kebenaran tentang siapa yang sebenarnya menjalankan rumah tangga ini. Bobot kata-kata itu menggantung di udara seperti asap. Kirana membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ardi menatap saya dengan campuran kengerian dan sesuatu yang lain yang tidak bisa saya kenali. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, saya merasa benar-benar hidup. Penghinaan yang telah membakar di dada saya berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang terasa seperti kekuatan. Saya bisa melihat pertanyaan terbentuk di benak para tamu. Hampir bisa mendengar roda gigi berputar saat mereka mencoba memahami apa yang sebenarnya saya katakan. Dunia Kirana yang dibangun dengan hati-hati akan segera runtuh. Dan untuk sekali ini, sayalah yang memegang palu. Beberapa menit berikutnya akan mengubah segalanya, dan saya akhirnya siap untuk itu. Saya kira saya harus menjelaskan bagaimana seorang pria berusia 65 tahun akhirnya diperlakukan seperti pembantu di rumah putranya sendiri. Sebenarnya, tidak selalu seperti ini. Dan rumah itu, disitulah ceritanya menjadi menarik. Semuanya dimulai 3 tahun yang lalu ketika istri saya, Lestari, meninggal dunia. Kami telah menikah selama 42 tahun dan kehilangannya terasa seperti kehilangan separuh diri saya. Lestari selalu menjadi jembatan antara Ardi dan saya. Setelah dia meninggal, jembatan itu runtuh, meninggalkan kami berdiri di sisi berlawanan dari jurang yang tidak kami ketahui cara menyeberanginya. Ardi telah berjuang secara finansial selama bertahun-tahun. Dia memulai bisnis konsultan kecil yang tidak pernah benar-benar berhasil. Dan kebiasaan belanja Kirana tidak membantu masalah. Mereka tenggelam dalam utang, menghadapi penyitaan apartemen sederhana mereka, dan Ardi terlalu gengsi untuk meminta bantuan secara langsung. Tapi saya tidak bodoh. Saya bisa melihat stres menggerogoti putra saya. Malam-malam tanpa tidur, telepon terus-menerus dari penagih utang, cara suasana hati Kirana semakin gelap setiap kali tagihan datang. Jadi, saya membuat keputusan yang akan mengubah hidup kami semua. Begini, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Lestari dan saya jauh lebih sukses daripada yang pernah kami tunjukkan. Kami hidup sederhana karena pilihan, bukan karena kebutuhan. Lestari berasal dari keluarga kaya lama. Kakeknya telah berinvestasi di perkebunan teh saat itu masih sangat berarti. Ketika dia meninggalkan segalanya untuk saya. Ditambah dengan investasi saya sendiri dan penjualan perusahaan manufaktur kecil yang saya bangun dari nol, saya mendapati diri saya memiliki hampir 60 miliar rupiah. Saya bisa saja hanya menulis cek untuk Ardi, tetapi saya ingin melakukan sesuatu yang lebih berarti. Jadi, saya membeli rumah ini. 8 kamar tidur, 4 kamar mandi, dan tanah seluas 1 hektar di kawasan terbaik di Pondok Indah. Harganya 18 miliar rupiah tunai. Tapi inilah bagian yang Kirana dan Ardi tidak tahu. Saya menempatkan rumah itu atas nama saya saja. Secara hukum, saya memiliki setiap batu bata, setiap balok, setiap helai rumput di properti ini. Ketika saya memberikan kunci kepada mereka, saya mengatakan itu adalah warisan awal, bahwa saya telah sepenuhnya mengalihnamakkan kepada mereka. Saya berbohong. Saya juga tidak memberitahu mereka tentang pembayaran bulanan yang saya lakukan atas nama mereka. Pembayaran cicilan 60 juta rupiah yang tidak ada karena saya membayar tunai.
uang itu berasal dari saya. Pembayaran cicilan mobil 9 juta rupiah untuk kedua kendaraan mereka. Saya lagi, kartu kredit yang mereka gunakan dengan bebas, menghabiskan puluhan juta setiap bulan untuk pakaian, restoran dan belanja kirana yang tak ada habisnya. Semua itu mengalir melalui rekening yang saya kendalikan. Saya telah menyalurkan sekitar 120 juta rupiah sebulan ke dalam gaya hidup mereka, dan mereka tidak tahu sama sekali. Mereka pikir bisnis Ardi tiba-tiba menjadi menguntungkan. Mereka pikir mereka akhirnya berhasil. Ironisnya sangat menyakitkan. Saya menjadi dermawan anonim mereka, ingin membantu tanpa melukai harga diri Ardi. Sebaliknya, saya akhirnya memungkinkan perilaku yang pada akhirnya akan mempermalukan saya. Adalah ide Kirana agar saya pindah bersama mereka. Baskara butuh keluarga di sekitarnya, katanya kepada Ardi. Suaranya meneteskan keprihatinan palsu. Dia tidak seharusnya sendirian di rumah besar itu. Tentu saja, dia merujuk pada rumah yang sebenarnya telah saya jual untuk mendanai gaya hidup baru mereka, yang saya klaim akan saya tinggalkan karena kesulitan keuangan. Awalnya, saya pikir akan menyenangkan menghabiskan waktu bersama putra saya, mengenal menantu perempuan saya lebih baik, mungkin bahkan berada di dekat cucu-cucu suatu hari nanti. Tapi Kirana punya rencana lain. Dalam sebulan setelah pindah, dia menetapkan aturan baru. Saya harus menangani memasak dan membersihkan rumah. Karena ayah tinggal di sini gratis, jelasnya. Masuk akal jika ayah berkontribusi. Ardi mengangguk setuju, mungkin bersyukur, ada yang mengurus tugas rumah tangga yang tidak pernah dia kuasai. Gratis di rumah saya sendiri. Lalu datanglah seragam. Kirana membelikan saya 1 set celana hitam dan kemeja putih, mengklaim akan lebih mudah untuk menjamu tamu jika saya terlihat profesional. Ketika tamu datang, saya diperkenalkan sebagai staf rumah tangga atau bantuan kami. Tidak pernah sebagai ayah Ardi, tidak pernah keluarganya. Batasan-batasan itu semakin kaku setiap bulannya. Saya makan di dapur, bukan di ruang makan. Saya punya pintu masuk sendiri melalui pintu belakang. Kamar tidur saya di ruang bawah tanah, sementara kamar-kamar tamu di lantai atas tetap untuk pengunjung sebenarnya. Ardi melihat itu terjadi dan tidak mengatakan apa-apa. Mungkin dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa saya senang dengan pengaturan itu. Mungkin dia hanya lega bahwa masalah rumah tangganya ditangani oleh orang lain. Atau mungkin, dan ini yang paling menyakitkan untuk diakui, dia hanya malu pada ayahnya. Tapi inilah yang tidak mereka pahami. Saya bisa menghentikannya kapan saja. Dengan 1 panggilan telepon ke bank saya bisa memotong setiap pembayaran, mengambil kembali rumah, dan membiarkan mereka berjuang mencari cara mempertahankan gaya hidup baru mereka. Saya tidak melakukannya karena saya terus berharap segalanya akan berubah. Saya terus percaya bahwa Ardi akan ingat siapa saya, bahwa Kirana akan menunjukkan sedikit kesopanan manusiawi, bahwa kita entah bagaimana bisa menjadi keluarga sungguhan. Sebaliknya, mereka semakin nyaman dengan kebohongan itu. Kirana mulai memanggil saya, pelayan kami, bahkan ketika kami sendirian. Dia akan meninggalkan daftar tugas untuk saya selesaikan, mengkritik masakan saya jika tidak sesuai standarnya, dan menjelaskan bahwa kehadiran saya ditoleransi, tetapi tidak dihargai. Penghinaan terakhir datang 2 minggu lalu ketika saya mendengarnya berbicara di telepon dengan ibunya. Oh, Baskara tidak terlalu menjadi masalah, katanya. Suaranya santai dan meremehkan. Dia membuat rumah tetap berjalan, dan jujur saja, tenaga kerja gratis ya tetap gratis. Ardi terkadang merasa tidak enak, tapi saya ingatkan dia bahwa ayahnya tidak punya tempat lain untuk pergi. Tidak punya tempat lain untuk pergi. Seolah-olah saya adalah kasus amal yang mereka terima dengan murah hati. Saat itulah saya menyadari bahwa sikap cinta kasih saya yang besar telah menciptakan sesuatu yang mengerikan. Dalam upaya membantu putra saya tanpa merusak harga dirinya, saya secara tidak sengaja memberinya izin untuk lupa bahwa saya adalah ayahnya. Tapi hari ini, melihat Kirana mempermalukan saya di depan 35 orang, melihat Ardi memilih rasa malunya daripada martabat saya akhirnya mengerti sesuatu yang krusial. Mereka tidak tahu dengan siapa mereka berurusan. Mereka tidak tahu bahwa pelayan yang mereka remehkan memegang semua kartu. Setiap kenyamanan yang mereka nikmati, setiap kemewahan yang mereka anggap biasa, setiap aspek kehidupan yang telah mereka bangun.
Semuanya bergantung pada pria yang baru saja mereka permalukan di depan umum. Dan sekarang, berdiri di ruangan yang penuh dengan wajah-wajah terkejut ini, saya akhirnya siap untuk memainkan kartu saya. Permainan akan segera berubah, dan kali ini saya akan memastikan semua orang tahu persis siapa yang memegang kendali. Setelah bencana lebaran itu, saya memutuskan sudah waktunya untuk benar-benar memperhatikan apa yang terjadi di rumah saya sendiri. Selama berbulan-bulan, saya menjalani rutinitas harian seperti hantu, fokus pada memasak, dan membersihkan sambil dengan sengaja mengabaikan percakapan yang terjadi di sekitar saya. Tetapi penghinaan memiliki cara untuk menajamkan indera Anda. Hal pertama yang saya perhatikan adalah bagaimana Kirana membicarakan saya ketika dia pikir saya tidak bisa mendengar. Saya mengembangkan kebiasaan bergerak diam-diam di sekitar rumah. Bertahun-tahun diperlakukan seperti perabot akan membuat Anda seperti itu, dan itu ternyata menjadi keuntungan yang cukup besar. 3 hari setelah Lebaran, saat saya sedang menata dapur, saya mendengar Kirana berbicara di telepon di ruang tamu. Suaranya membawa nada khusus yang dia gunakan saat merasa superior. "Oh, kamu seharusnya melihat wajah Baskara," katanya. Mungkin kepada salah satu temannya. Dia benar-benar berpikir bisa mempermalukan Ardi dan saya di depan tamu-tamu kami. Bisa kamu bayangkan? Seorang pria tua yang hidup dari belas kasihan putranya mencoba membuat drama. Hidup dari belas kasihan putranya. Saya menggenggam kaleng santan di tangan saya begitu erat hingga saya pikir kaleng itu akan meledak. Tidak. Ardi menanganinya dengan sempurna. Lanjutnya, dia membawa ayahnya ke samping dan menjelaskan dengan sangat jelas bahwa perilaku semacam ini tidak akan ditoleransi. Baskara jauh lebih pendiam sejak itu. Percakapan itu memberitahu saya 2 hal. Kirana benar-benar menulis ulang sejarah untuk menjadikan dirinya korban. Dan Ardi rupanya mengambil kredit karena telah menangani saya. Tak satu pun dari mereka tampaknya mengerti bahwa saya berhenti bicara bukan karena saya telah jera, tetapi karena saya sedang merencanakan. Tetapi, wahyu sebenarnya datang seminggu kemudian ketika saya menemukan apa yang telah Kirana katakan kepada cucu-cucu saya. Adik Ardi, Dewi, memiliki 2 anak, Cinta yang berusia 8 tahun dan Bima yang berusia 10 tahun yang dulu sering berkunjung. Mereka selalu memanggil saya Eyang Baskara, akan berlari memeluk saya ketika mereka tiba, dan tampaknya benar-benar menikmati waktu bersama saya. Tetapi, selama beberapa bulan terakhir, perilaku mereka berubah secara dramatis. Mereka berhenti mencari saya, nyaris tidak melakukan kontak mata ketika saya menyajikan makanan untuk mereka, dan tampak hampir takut untuk berbicara dengan saya. Saya berasumsi itu hanya sebuah fase, tetapi kemudian saya mendengar Cinta berbicara dengan ibunya di telepon. "Ibu, apa kita harus datang ke rumah Om Ardi akhir pekan ini?" tanya Cinta, suaranya kecil dan cemas. Pria yang bekerja di sana membuatku takut. Pria yang bekerja di sana? Cucu perempuan saya sendiri menyebut saya sebagai pria yang bekerja di sana. Saya berdiri membeku di lorong mendengarkan saat Cinta melanjutkan. Dan Tante Kirana bilang dia kadang-kadang marah dan mungkin mencoba menipu kita untuk berpikir dia adalah eyang kita yang sebenarnya. Katanya beberapa orang tua menjadi bingung dan berpikir mereka adalah bagian dari keluarga, padahal bukan. Kekejaman itu membuat saya sesak napas. Kirana tidak hanya puas mempermalukan saya di depan orang asing. Dia secara sistematis meracuni hubungan saya dengan cucu-cucu saya, membuat mereka takut pada saya, meyakinkan mereka bahwa saya adalah seorang karyawan delusional daripada kakek mereka. Malam itu, saya menelepon Dewi secara langsung. "Baskara," suaranya terkejut. "Apakah semuanya baik-baik saja? Suaramu terdengar sedih." "Dewi, ada yang perlu aku tanyakan padamu, dan aku butuh kamu jujur padaku. Apa yang telah Kirana katakan padamu tentang situasi tinggalku di sini?" Ada jeda panjang. "Ya, dia bilang ayah mengalami beberapa kesulitan keuangan setelah ibu meninggal, dan ayah telah membantu di sekitar rumah sebagai imbalan tempat tinggal. Dia menyebutkan bahwa ayah terkadang bingung tentang peran ayah dalam keluarga. Bingung tentang peran saya dalam keluarga. Kirana telah melukiskan saya sebagai orang tua pikun yang tidak bisa menerima kenyataan. Apakah dia mengatakan hal lain tentang saya secara spesifik?" Jeda lagi. "Lebih lama kali ini. Baskara, dia khawatir tentangmu. Dia pikir kamu mungkin mengalami semacam demensia."
bahwa kamu terkadang lupa bahwa kamu sebenarnya tidak tinggal di rumahmu sendiri lagi. Saya memejamkan mata, merasakan cakupan penuh manipulasi Kirana. Dia tidak hanya mempermalukan saya untuk kesenangan. Dia telah membangun sebuah kasus, menciptakan sebuah narasi yang akan membenarkan apapun yang dia rencanakan selanjutnya. Dewi, kata saya hati-hati. Aku ingin kamu membawa anak-anak ke sini hari Sabtu ini, hanya untuk beberapa jam. Ada beberapa hal yang perlu aku luruskan. Aku tidak tahu, Baskara. Kirana secara khusus memintaku untuk tidak mendorong anak-anak untuk apa? Untuk menganggapmu sebagai kakek mereka? Dia bilang, itu membingungkan bagi mereka, karena kamu bukan lagi keluarga. Bukan lagi keluarga. Kata-kata itu menghantam saya seperti pukulan fisik. Setelah saya menutup telepon, saya duduk di kamar bawah tanah saya dan mencoba menyusun rencana akhir Kirana. Dia telah mengisolasi saya dari cucu-cucu, meyakinkan putri saya sendiri bahwa saya tidak stabil secara mental. Dan tampaknya sedang mengerjakan rencana yang lebih besar untuk menyingkirkan saya sepenuhnya. Keesokan harinya, saya mengetahui persis apa rencana itu. Saya sedang membersihkan debu di lorong atas ketika saya mendengar Kirana dan Ardi melakukan percakapan yang jelas mereka pikir bersifat pribadi di kamar tidur mereka. Pintunya sedikit terbuka dan suara mereka terdengar dengan mudah. Aku sudah mencari-cari panti, kata Kirana. Ada beberapa panti reda yang sangat bagus sekitar 1 jam dari sini. Cukup jauh sehingga dia tidak bisa muncul di sini kapanpun dia mau. Aku tidak tahu, Kirana, jawab Ardi. Suaranya tidak yakin. Ayah tidak butuh panti reda. Dia sangat mampu mengurus dirinya sendiri. Benarkah? Coba pikirkan Ardi. Kebingungan, ledakan emosi, cara dia terkadang berbicara seolah-olah dia memiliki barang-barang yang jelas milik kita. Ini semua adalah tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Demensia dini, mungkin Alzheimer. Dan itu hanya akan bertambah buruk. Ada keheningan yang lama. Kemudian Ardi berbicara lagi, suaranya lebih lemah dari sebelumnya. Tapi bagaimana jika kamu salah? Bagaimana jika dia hanya sedang beradaptasi setelah ibu tiada? Sayang, kata Kirana. Dan saya hampir bisa mendengar dia mengelus lengannya. Aku tahu ini sulit, tapi kita harus memikirkan masa depan kita. Apa yang terjadi ketika kita ingin memulai sebuah keluarga? Apakah kamu benar-benar ingin anak-anak kita tumbuh di sekitar seseorang yang tidak stabil secara mental? Anak-anak kita, mereka berencana memiliki anak, dan Kirana memastikan saya tidak akan menjadi bagian dari gambaran itu. Tempat yang aku temukan sebenarnya cukup bagus. Lanjutnya, namanya Wisma Senja Damai, dan mereka mengkhususkan diri dalam kasus-kasus seperti ayahmu. Biaya bulanannya hanya 45 juta rupiah, yang sejujurnya tidak seberapa mengingat apa yang akan kita hemat untuk belanjaan dan utilitas jika dia pergi. 45 juta rupiah sebulan. Mereka berencana mengirim saya ke sebuah fasilitas, dan entah bagaimana berharap bisa membayarnya dengan pendapatan bisnis Ardi yang konon sukses. Ironisnya akan lucu, jika tidak begitu menghancurkan. Aku sudah berbicara dengan dokter Santoso tentang memulai pengurusan surat-suratnya, tambah Kirana. Dia bilang dengan dokumentasi yang tepat, kita mungkin bisa menempatkan ayahmu dalam sebulan. Kaki saya hampir lemas. Mereka tidak hanya berencana menyingkirkan saya. Mereka berencana menyatakan saya tidak kompeten secara mental dan memasukkan saya ke panti secara paksa. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya berbaring di kamar bawah tanah saya, menatap langit-langit dan mencoba memproses apa yang telah saya pelajari. Kirana tidak hanya kejam demi kekejaman. Setiap penghinaan, setiap penolakan, setiap kali dia memperlakukan saya seperti pembantu, dia telah membangun menuju momen ini. Dia ingin saya pergi, dan dia telah meyakinkan putra saya bahwa itu demi kebaikan saya sendiri. Tapi yang tidak diketahui, Kirana, adalah bahwa saya telah menyimpan catatan terperinci tentang segalanya. Setiap pembayaran yang saya lakukan atas nama mereka, setiap tagihan yang saya tanggung, setiap pengeluaran yang saya serap. Saya punya laporan bank, cek yang dibatalkan, dan dokumentasi sejak 3 tahun lalu. Lebih penting lagi, saya memiliki akta rumah itu, akta asli dengan nama saya di atasnya sebagai pemilik tunggal. Kirana pikir dia sedang bermain catur sementara saya bermain dam. Dia tidak tahu bahwa saya telah mengamati, belajar, dan mempersiapkan diri untuk pengkhianatan semacam ini. Pagi berikutnya, saya menelepon pengacara saya, Pak Sutanto.
Kami sudah saling kenal selama 20 tahun dan dia yang menangani warisan lestari. Pak Sutanto, kata saya, menjaga suara saya tetap rendah. Saya perlu bertemu Anda sesegera mungkin. Dan saya butuh Anda menyiapkan beberapa dokumen untuk saya. Dokumen macam apa, Baskara? Saya melihat sekeliling rumah yang semua orang yakini milik putra saya, memikirkan cucu-cucu yang telah diajari untuk takut pada saya dan merasakan sesuatu yang dingin dan teguh menetap di dada saya. Jenis yang akan mengingatkan beberapa orang persis dengan siapa mereka berurusan. Sudah waktunya untuk berhenti menjadi korban dan mulai menjadi pria yang memegang semua kekuatan. Kirana ingin bermain game. Baiklah, tapi dia akan segera belajar bahwa beberapa game memiliki konsekuensi yang tidak pernah dia duga. Kantor Pak Sutanto tidak banyak berubah dalam 20 tahun saya mengenalnya. Meja mahoni yang sama, buku-buku hukum bersampul kulit yang sama yang melapisi dinding, aroma kertas tua dan kopi yang sama menenangkan. Tapi duduk di seberangnya pada Jumat pagi itu, saya merasa seperti orang yang sama sekali berbeda dari pria yang pertama kali masuk ke pintu itu. Baskara, kata Pak Sutanto, menyesuaikan kacamata bacanya saat meninjau dokumen yang saya bawa. Saya harus bertanya, apakah Anda benar-benar yakin dengan tindakan ini? Saya bersandar di kursi yang sudah akrab itu dan mempertimbangkan pertanyaannya. Apakah saya yakin? 3 minggu yang lalu, saya akan mengatakan tidak. 3 minggu yang lalu, saya masih berpegang pada harapan bahwa keluarga saya mungkin ingat bahwa saya lebih dari sekadar tenaga kerja gratis, tapi itu sebelum saya mengetahui rencana Kirana untuk menyatakan saya tidak kompeten dan mengirim saya ke Wisma Senja Damai. Pak Sutanto, menurut pendapat profesional Anda, apa yang akan terjadi jika seseorang mencoba membuat orang dewasa yang kompeten dinyatakan tidak layak secara mental untuk keuntungan finansial mereka sendiri? Dia mengangkat alis. Itu akan merupakan penelantaran lansia, berpotensi penipuan, dan tergantung pada keadaannya, dapat mengakibatkan tuntutan pidana. Dan jika orang yang sama itu tinggal di rumah yang tidak mereka miliki, menghabiskan uang yang tidak mereka hasilkan, sambil secara sistematis mengisolasi pemilik sebenarnya dari keluarganya, Pak Sutanto meletakkan kacamatanya dan menatap saya langsung. Baskara, apa sebenarnya yang terjadi di rumah itu? Saya menceritakan semuanya padanya. Pengaturan keuangan yang saya sembunyikan, perlakuan Kirana terhadap saya, kebohongan yang dia katakan kepada cucu-cucu, dan yang terpenting, rencananya untuk memasukkan saya ke panti. Ekspresi Pak Sutanto semakin gelap dengan setiap detail. Anda mengatakan bahwa Anda memiliki rumah itu sepenuhnya, Anda telah mendanai seluruh gaya hidup mereka, dan mereka berencana untuk membuat Anda dimasukkan ke panti? Tanyanya. Itulah yang saya katakan. Dia diam sejenak, lalu membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah buku catatan. Apa yang ingin Anda lakukan? Itulah pertanyaannya, bukan? Saya bisa saja hanya mengungkapkan kebenaran, menunjukkan kepada mereka catatan keuangan, dan merebut kembali posisi saya sebagai kepala rumah tangga. Tetapi setelah berbulan-bulan penghinaan, setelah mengetahui bahwa putra saya sendiri terlibat dalam rencana untuk memasukkan saya ke panti, saya menginginkan sesuatu yang lebih. Saya ingin mereka mengerti apa yang sebenarnya telah mereka hilangkan, kata saya. Bukan hanya uangnya, tetapi pria yang mereka pilih untuk dibuang. Pak Sutanto mengangguk perlahan. Saya bisa bantu dengan itu. Rencana yang kami kembangkan sangat elegan dalam kesederhanaannya. Pertama, kami akan secara diam-diam mentransfer akta rumah ke dalam sebuah perwalian dengan saya sebagai satu-satunya penerima manfaat, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mengklaim kepemilikan atau membuat keputusan tentang properti tanpa persetujuan saya. Kemudian, kami akan secara sistematis menarik dukungan keuangan saya dengan cara yang akan tampak sebagai keadaan eksternal daripada tindakan langsung saya. Keindahan dari pendekatan ini, jelas Pak Sutanto, adalah memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan karakter asli mereka. Ketika mereka berpikir Anda tidak punya kekuatan, tidak punya sumber daya, dan tidak punya pilihan, bagaimana mereka akan memperlakukan Anda? Itu adalah ujian yang saya tidak yakin ingin tahu jawabannya. Tetapi saya tahu saya harus tahu. Fase pertama dimulai pada hari Senin berikutnya. Saya menelepon bank saya dan menginstruksikan mereka untuk menghentikan semua pembayaran otomatis yang terkait dengan pengeluaran Ardi dan Kirana.
Tidak ada lagi pembayaran cicilan rumah, cicilan mobil, atau tagihan kartu kredit. Rekening-rekening itu akan tampak seolah-olah tidak memiliki dana yang cukup. Dalam 48 jam, pemberitahuan pertama mulai berdatangan. Saya berada di dapur pada Rabu pagi ketika surat datang. Kirana menyambar tumpukan surat sebelum saya bisa melihatnya, tetapi wajahnya menjadi pucat saat dia membolak-balik amplop. "Ardi," panggilnya, suaranya tajam karena panik. "Kita perlu bicara sekarang." Mereka menghilang ke kamar tidur mereka, dan saya bisa mendengar bisikan mendesak percakapan mereka melalui dinding. Beberapa menit kemudian, Ardi muncul dengan ekspresi bingung dan khawatir. "Ayah," katanya, menemukan saya di dapur. "Apakah ayah kebetulan melihat surat hari ini?" "Tidak," jawab saya, terus memotong sayuran untuk makan malam. "Kenapa?" "Kami ada masalah dengan bank. Tampaknya ada semacam kesalahan komputer dengan pembayaran otomatis kami." "Kesalahan komputer." Saya harus mengagumi kemampuan Kirana untuk memutarbalikkan, bahkan pemberitahuan bank menjadi sesuatu yang bukan kesalahan mereka. "Itu terdengar merepotkan," kata saya, netral. Ya, kami akan membereskannya." Tapi Ardi tidak terlihat percaya diri. "Sementara itu, keuangan mungkin akan sedikit ketat di sini. Kita mungkin perlu mengurangi beberapa pengeluaran." Saya menatap dari sayuran saya. "Pengeluaran macam apa?" Ardi bergeser dengan tidak nyaman. "Ya, hal-hal seperti belanjaan, tagihan utilitas, semacam itu. Tidak ada yang besar, hanya sementara." Implikasinya jelas. Saya diharapkan untuk berkontribusi secara finansial untuk menutupi kekurangan sementara mereka. Jika saya ragu tentang perasaan mereka yang sebenarnya terhadap saya, percakapan ini menghilangkannya. Begitu mereka menghadapi tekanan keuangan, naluri pertama mereka adalah mengambil uang dari si pelayan. "Saya mengerti," kata saya singkat, lalu kembali memasak. Selama minggu berikutnya, lebih banyak pemberitahuan datang. Perusahaan hipotek, kedua penyedia pinjaman mobil, dan beberapa perusahaan kartu kredit. Kepanikan Kirana semakin jelas setiap hari, meskipun dia mencoba menyembunyikannya di balik panggilan telepon yang semakin panik ke bank. Ini konyol. Saya mendengarnya memberitahu seseorang, mungkin ibunya. "Kami tidak pernah melewatkan pembayaran seumur hidup kami. Pasti ada semacam kesalahan sistemik." Tetapi catatan bank benar. Tidak ada kesalahan. Hanya saja tidak ada uang yang datang dari rekening yang selama ini saya danai. Pada hari Jumat, topeng Kirana mulai retak. Dia membentak saya untuk hal-hal sepele, meninggalkan gelas air di meja, tidak melipat handuk persis seperti yang dia suka. Ketika saya tidak bereaksi terhadap permusuhannya yang meningkat, dia tampak semakin frustrasi. Malam itu, saya mendengar percakapan lain antara dia dan Ardi. "Kita tidak bisa terus berpura-pura ini adalah kesalahan bank," kata Ardi. "Ini adalah tagihan nyata, dan kita tidak punya uang untuk membayarnya. Lalu apa saranmu?" Suara Kirana lebih tegang dari yang pernah saya dengar. "Minta pinjaman pada ayahmu? Dia sudah tinggal di sini gratis selama 2 tahun. Seharusnya dia membantu kita." "Aku tidak bisa meminta uang pada ayahku, Kirana. Dia hidup dari dana pensiun." "Dana pensiun? Kalau saja dia tahu." "Lalu apa?" Suara Kirana sekarang meninggi. "Apakah kamu mau kehilangan rumah, mobil, semua yang telah kita usahakan? Mungkin kita bisa refinancing, atau aku bisa mengambil lebih banyak klien." "Ardi, kamu tidak mendengarkan. Kita butuh uang tunai sekarang, hari ini, dan ayahmu adalah satu-satunya pilihan yang kita punya." Ada keheningan panjang. Lalu Ardi berbicara lagi, suaranya enggan. "Berapa banyak yang menurutmu harus kita minta? Mulai dari yang kecil. Mungkin 75 juta rupiah. Katakan padanya ini hanya sementara, bahwa kita akan membayarnya kembali segera setelah bank membereskan kekacauan ini." 75 juta rupiah. Mereka ingin saya meminjamkan mereka 75 juta rupiah untuk menutupi tagihan yang selama ini saya bayar. Keberaniannya hampir mengesankan. Tapi bagian paling mengungkapkan dari percakapan itu adalah yang terjadi selanjutnya. "Bagaimana jika dia bilang tidak?" tanya Ardi. Tawa Kirana dingin dan penuh perhitungan. "Dia tidak akan bilang tidak. Kemana lagi dia akan pergi? Dia lebih membutuhkan kita daripada kita membutuhkannya. Kemana lagi saya akan pergi?" Seolah-olah saya adalah anjing liar yang mereka ambil karena kasihan. Selain itu,
Lanjutnya, jika dia tidak membantu, kita selalu bisa melanjutkan dengan rencana Wisma Senja Damai. Dr. Santoso bilang surat-suratnya hampir siap. Tangan saya mengepal. Mereka berencana menggunakan penempatan saya di panti sebagai alat untuk memeras uang dari saya. Pagi berikutnya, Ardi mendekati saya dengan permintaan itu, persis seperti yang diajarkan Kirana. Sikapnya canggung, penuh penyesalan, tetapi ada asumsi mendasar bahwa saya akan menurut. Ayah, aku benci harus meminta ini, tapi kami sedang dalam kesulitan sementara. Hanya sampai kami menyelesaikan situasi perbankan ini, bisakah ayah meminjamkan kami sejumlah uang? Saya menatap putra saya, pria yang saya besarkan, dan dukung dan cintai tanpa syarat, dan merasakan sesuatu yang dingin menetap di dada saya. Berapa banyak uang? Tanya saya. 75 juta rupiah. Aku tahu itu banyak, tapi kami tidak akan meminta jika kami punya pilihan lain. Saya pura-pura mempertimbangkannya, mengamati harapan dan keputusasaan melintasi wajahnya. Maaf, Ardi, kata saya akhirnya, saya tidak punya uang sebanyak itu. Wajahnya muram. Apakah ayah yakin? Mungkin ayah bisa memeriksa tabungan, atau, nak, aku hidup dari dana pensiun. 75 juta rupiah sama saja dengan 750 juta rupiah bagiku? Itu bohong, tentu saja. Tapi Ardi tidak tahu itu. Dia mengangguk, mencoba menyembunyikan kekecewaannya. Aku mengerti. Tidak ada salahnya bertanya. Tapi saya bisa melihat di matanya bahwa dia tidak mengerti. Tidak benar-benar. Dia sudah berpikir tentang bagaimana menjelaskan kepada Kirana bahwa rencananya telah gagal. Sore itu, saya mendengar mereka bertengkar lagi. Dia bilang tidak, suara Kirana tidak percaya. Dia tidak punya uang, Kirana. Kita tidak bisa meminta sesuatu yang tidak dimiliki seseorang. Dia hanya egois. Setelah semua yang telah kita lakukan untuknya, semua yang telah mereka lakukan untuk saya, wanita yang berencana memasukkan saya ke panti itu kesal karena saya tidak mau mendanai gaya hidupnya. Mungkin kita harus mempertimbangkan kembali opsi Wisma Senja Damai. Lanjutnya, jika dia tidak akan berkontribusi secara finansial, apa gunanya menahannya di sini? Ardi diam sejenak. Lalu dengan suara sangat rendah hingga saya harus berusaha keras untuk mendengarnya, dia berkata, mungkin kamu benar. Mungkin kamu benar. Putra saya sendiri baru saja setuju bahwa saya harus dikirim ke sebuah institusi karena saya tidak akan memberi mereka uang yang konon tidak saya miliki. Malam itu, saya menelepon Pak Sutanto lagi. Bagaimana eksperimennya? Tanyanya. Kira-kira seperti yang diharapkan, jawab saya. Mereka meminta uang dan ketika saya bilang tidak, mereka mulai membahas penempatan di panti sebagai hukuman. Ya Tuhan Baskara, saya turut prihatin. Jangan. Inilah yang perlu saya ketahui. Apa fase selanjutnya? Saya melihat sekeliling kamar bawah tanah tempat saya disingkirkan, memikirkan cucu-cucu yang telah diajari untuk takut pada saya, dan membuat keputusan. Sudah waktunya untuk menunjukkan kepada mereka siapa yang sebenarnya memiliki rumah ini. Konfrontasi datang lebih cepat dari yang saya duga. Saya berencana membiarkan mereka larut dalam krisis keuangan mereka selama seminggu atau 2 minggu lagi, sebelum mengungkapkan kebenaran, tetapi Kirana memaksa saya. Pagi hari Selasa ketika saya mendengarnya ditelepon dengan dokter. Santoso membahas kondisi mental saya yang memburuk dan urgensi untuk menempatkan saya di Wisma Senja Damai sebelum saya menjadi bahaya bagi diri sendiri atau orang lain. Bahaya bagi diri sendiri atau orang lain. Wanita itu benar-benar membangun kasus untuk penempatan darurat di rumah sakit jiwa. Ya dokter, katanya, suaranya menggunakan nada manis dan prihatin yang biasa dia gunakan saat memanipulasi orang. Dia semakin gelisah sejak kami memberitahunya tentang masalah keuangan kami. Kemarin, dia benar-benar tertawa ketika Ardi menjelaskan kami mungkin akan kehilangan rumah. Itu sangat mengganggu. Saya memang tertawa, tetapi bukan karena alasan yang dia tuduhkan. Gagasan bahwa mereka mungkin kehilangan rumah yang tidak pernah mereka miliki sejak awal memang benar-benar lucu. Tentu saja, saya khawatir akan keselamatan semua orang. Lanjutnya, itulah mengapa saya pikir opsi penempatan darurat mungkin menjadi pilihan terbaik kami. Seberapa cepat kami bisa memindahkannya. Penempatan darurat? Mereka ingin saya dimasukkan dalam beberapa hari, bukan minggu. Saya sudah cukup mendengar. Sudah waktunya untuk mengakhiri sandiwara ini.
Malam itu, saya meminta Ardi dan Kirana untuk bergabung dengan saya di ruang tamu untuk rapat keluarga. Mereka saling bertukar pandang, mungkin mengira saya akan menawarkan uang atau meminta maaf atas perilaku saya baru-baru ini. Ada sesuatu yang perlu saya diskusikan dengan kalian berdua, kata saya, duduk di kursi berlengan yang selalu menjadi milik saya, meskipun mereka tidak pernah mengakuinya. Kirana duduk di tepi sofa. Bahasa tubuhnya menunjukkan dia siap melarikan diri jika saya menjadi gelisah. Ardi duduk di sampingnya, tampak lelah dan kalah. Saya tahu kalian sedang mengalami kesulitan keuangan. Saya memulai. Ardi sedikit menegakkan tubuh. Ayah, jika ini tentang pinjaman yang kami minta, ini bukan tentang pinjaman itu. Saya menjaga suara saya tetap tenang, terukur. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih penting daripada 75 juta rupiah. Kirana menyilangkan lengannya. Baskara, jika kamu akan menceramahi kami tentang tanggung jawab keuangan, saya akan memberitahu kalian kebenarannya. Setelah saya, sesuatu yang seharusnya sudah saya lakukan sejak lama. Saya meraih map yang telah saya letakkan di samping kursi saya dan mengeluarkan dokumen pertama. Akta jual beli rumah itu dengan nama saya tertera dengan jelas sebagai pemilik tunggal. Ini adalah akta rumah ini, kata saya, meletakkannya di meja kopi di antara kami. Seperti yang bisa kalian lihat, nama saya ada di situ, hanya nama saya. Ardi mencondongkan tubuh ke depan, menyipitkan mata ke dokumen itu. Saya tidak mengerti. Ayah bilang ayah sudah mengalih-namakan rumah itu kepada kami? Tidak, Ardi. Saya bilang itu adalah warisan awal. Saya tidak pernah bilang saya benar-benar telah mentransfer kepemilikan. Wajah Kirana mulai pucat. Apa maksudmu? Maksud saya memiliki rumah ini sepenuhnya dan seluruhnya. Kalian telah tinggal di properti saya selama 3 tahun. Keheningan yang mengikuti begitu memekakkan. Saya hampir bisa melihat roda gigi berputar di benak mereka saat mereka mencoba memproses informasi ini. Tapi pembayaran cicilannya, Ardi memulai. Tidak ada pembayaran cicilan. Saya mengeluarkan set dokumen berikutnya. Saya membeli rumah ini dengan uang tunai, tepatnya 18 miliar rupiah. Mulut Kirana ternganga. Itu tidak mungkin. Ayah tidak punya uang sebanyak itu. Saya tersenyum, mengeluarkan laporan bank terbaru saya. Sebenarnya saya punya. Ini hanya salah satu rekening saya. Saya punya beberapa yang lain. Angka di bagian bawah laporan itu membuat Kirana terkesiap. 3,7 miliar rupiah di rekening itu saja. Begini, lanjut saya. Menikmati ekspresi terkejut mereka. Ketika ibumu meninggal, dia meninggalkan saya dengan warisan yang cukup baik. Ditambah dengan penjualan bisnis saya dan beberapa investasi bijak selama bertahun-tahun, saya sangat nyaman secara finansial. Ardi menatap dokumen-dokumen itu seolah-olah ditulis dalam bahasa asing. Tapi kenapa? Kenapa ayah tidak memberitahu kami? Karena saya ingin membantumu tanpa merusak harga dirimu. Saya pikir jika saya bisa mendukungmu secara diam-diam, anonim, kamu mungkin bisa menemukan pijakanmu dan menjadi benar-benar mandiri. Saya mengeluarkan kumpulan kertas berikutnya, laporan bank, bukti transfer, konfirmasi pembayaran. Ini menunjukkan setiap pembayaran yang telah saya lakukan atas nama kalian selama 3 tahun terakhir. Cicilan rumah yang tidak ada, cicilan mobil kalian, kartu kredit, asuransi, utilitas, bahkan tagihan belanjaan kalian. Semua yang kalian pikir berasal dari bisnis Ardi yang sukses, semuanya berasal dari saya. Kirana sekarang megap-megap. Ini tidak mungkin nyata. Ardi, katakan padaku ini tidak nyata. Tapi Ardi terlalu sibuk menjumlahkan angka-angka di kepalanya. 120 juta sebulan, bisiknya. Selama 3 tahun, itu hampir 4 miliar rupiah. Kurang lebih, saya melengkapinya. Ditambah beberapa ribu untuk acara-acara khusus dan keadaan darurat. Kirana berdiri tiba-tiba, tangannya gemetar. Kenapa kamu memberitahu kami ini sekarang? Saya menatapnya langsung, membiarkannya melihat beban penuh pengetahuan saya di mata saya. Karena saya mendengar percakapanmu dengan Dr. Santoso tentang memasukkan saya ke Wisma Senja Damai. Warna benar-benar terkuras dari wajahnya. Kalian pikir saya menjadi beban? Lanjut saya. Kalian pikir saya bingung, mungkin mengalami demensia. Kalian memutuskan bahwa solusi terbaik adalah menyatakan saya tidak kompeten dan mengirim saya ke sebuah institusi. Kepala Ardi terangkat. Ayah, itu tidak. Kami tidak. Ardi, saya mendengar setiap kata.
Kalian berdua membahas berapa banyak uang yang akan kalian hemat untuk belanjaan dan utilitas jika saya pergi. Kirana mencari-cari panti dan berbicara dengan dokter tentang prosedur penempatan darurat. Kirana merosot kembali ke sofa. Napasnya pendek dan cepat. Bagian yang benar-benar luar biasa, kata saya, suara saya semakin dingin, adalah kalian berencana membayar penempatan saya di panti dengan uang yang saya berikan. Kalian akan menggunakan dana saya sendiri untuk mengurung saya. Ardi menutupi wajahnya dengan tangannya. Ya Tuhan, Ayah, saya sangat menyesal. Saya tidak tahu. Saya pikir, kamu pikir apa, anak? Bahwa bisnismu tiba-tiba menjadi sangat sukses? Bahwa kamu secara ajaib mengembangkan kemampuan untuk memiliki gaya hidup yang biayanya lebih dari penghasilan kebanyakan orang dalam setahun? Saya percaya pada Kirana, katanya lemah. Dia yang mengurus semua keuangan. Saya beralih ke Kirana, yang menatap saya dengan sesuatu yang tampak seperti kebencian. Dan kamu, Kirana, kamu tahu kita tidak memiliki hubungan darah. Jadi mungkin kamu pikir itu memberimu izin untuk memperlakukan saya sesukamu. Tapi kamu lupa sesuatu yang penting. Apa? Bisiknya. Ardi adalah putraku, dan semua yang telah kuberikan padamu, kuberikan karena aku mencintainya. Tapi cinta tidak tanpa syarat jika dibalas dengan pengkhianatan. Saya berdiri dan berjalan ke jendela, memandang ke taman yang selama ini saya rawat sebagai bagian dari tugas pelayan saya. Saya ingin kalian berdua mengerti sesuatu, kata saya tanpa berbalik. Setiap kenyamanan yang kalian nikmati, setiap kemewahan yang kalian anggap biasa, setiap aspek kehidupan yang telah kalian bangun di sini, itu ada karena saya mengizinkannya ada. Kirana menemukan suaranya. Kamu tidak bisa begitu saja memotong kami punya hak. Saya berbalik menghadap mereka, dan saya pasti terlihat berbeda entah bagaimana karena mereka berdua tersentak. Hak? Ulang saya. Hak apa yang menurutmu kalian miliki atas uang saya, rumah saya, dukungan saya? Kita keluarga, kata Ardi putus asa. Benarkah? Tanya saya. Karena keluarga tidak mencoba memasukkan anggota keluarganya ke panti. Keluarga tidak mempermalukan satu sama lain di depan tamu. Keluarga tidak meracuni anak-anak agar membenci kakek nenek mereka. Ardi tampak bingung. Apa maksud ayah? Tanyakan pada adikmu mengapa Cinta dan Bima sekarang takut padaku. Tanyakan padanya apa yang Kirana katakan kepada mereka tentang kakek mereka. Wajah Kirana memutih. Dia telah melupakan kekejaman yang satu itu. Kamu memberitahu mereka saya hanya seorang karyawan. Lanjut saya, kamu meyakinkan mereka bahwa saya adalah orang tua bingung yang mungkin mencoba menipu mereka untuk berpikir saya adalah kakek mereka. Ardi berbalik menatap istrinya, kengerian terpancar di matanya. Kamu bilang apa? Aku melindungi mereka, kata Kirana lemah. Kupikir dia menjadi tidak stabil. Kamu mengisolasi saya, koreksi saya, secara sistematis menjauhkan saya dari setiap hubungan yang berarti bagi saya. Dan kamu, saya menatap Ardi. Kamu membiarkannya melakukannya. Ruangan kembali hening. Di luar, seorang tetangga sedang memotong rumput. Suara kehidupan pinggiran kota yang normal terus berlanjut sementara keluarga kami meledak. Jadi, inilah yang akan terjadi, kata saya, kembali ke kursi saya. Besok pagi, saya akan bertemu dengan pengacara saya untuk membahas situasi tinggal kalian. Napas Kirana menjadi semakin berat. Kamu tidak bisa mengusir kami. Kami akan melawan ini. Dengan uang apa? Tanya saya. Kartu kredit kalian sudah mencapai batas, rekening bank kalian kosong, dan kalian tidak punya penghasilan yang bisa dibanggakan. Dengan apa sebenarnya kalian akan melawan? Ardi menatap saya, matanya merah karena air mata. Ayah, tolong. Saya tahu kami salah, tapi kami bisa memperbaikinya. Kami bisa membuatnya benar. Bisakah? Tanya saya. Bisakah kamu mengembalikan 3 tahun yang saya habiskan diperlakukan seperti pembantu di rumah saya sendiri? Bisakah kamu memperbaiki kerusakan yang telah kamu lakukan pada hubungan saya dengan cucu-cucu saya? Bisakah kamu menarik kembali penghinaan disebut hanya pelayan di depan 35 orang? Dia tidak punya jawaban untuk itu. Bagian tersedihnya, kata saya, mengumpulkan dokumen saya, adalah bahwa semua ini bisa dihindari. Jika kalian hanya memperlakukan saya dengan martabat manusia yang mendasar, jika kalian ingat bahwa saya adalah ayahmu alih-alih pelayanmu, kita bisa menjadi keluarga yang nyata. Saya berdiri untuk pergi,
lalu berhenti di ambang pintu. "Oh, dan Kirana, kamu mungkin ingin menelepon Dr. Santoso dan membatalkan surat-surat penempatan darurat itu." Ternyata bukan saya yang kehilangan kontak dengan kenyataan. Saat saya berjalan menuju tangga ruang bawah tanah, saya bisa mendengar Kirana mulai menangis. Bukan air mata penyesalan atau rasa bersalah, tetapi isak tangis marah dan frustrasi dari seseorang yang rencananya yang disusun dengan cermat baru saja hancur berantakan. Besok, kami akan membahas syarat-syarat keberlanjutan tinggal mereka di rumah saya. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, mereka akan tidur dengan mengetahui persis siapa yang memegang semua kekuasaan. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya akan tidur dengan nyenyak. Pagi berikutnya, saya bangun jam 6 pagi seperti yang saya lakukan setiap hari selama 3 tahun terakhir. Tapi kali ini, alih-alih pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan untuk Ardi dan Kirana, saya membuat secangkir kopi untuk diri saya sendiri dan duduk di meja dapur membaca koran. Ketika Kirana turun jam 7.30, berharap menemukan sarapan sudah menunggu, dia berhenti mendadak, melihat saya duduk di sana dengan kopi dan koran saya. "Sarapannya mana?" tanyanya. Suaranya masih serak karena menangis semalaman. Saya menengadah dari bagian olahraga. "Maaf, apakah kamu memintaku untuk menyiapkan sarapan?" Dia berkedip, jelas bingung. "Kamu selalu membuat sarapan." "Saya selalu membuat sarapan ketika saya berpura-pura menjadi pelayanmu," koreksi saya. "Tapi seperti yang kita sepakati semalam, saya sebenarnya pemilik rumah, dan pemilik rumah biasanya tidak memasak untuk penyewa mereka." Kata penyewa menghantamnya seperti tamparan. "Penyewa? Yah, apa sebutanmu untuk orang yang tinggal di rumah orang lain tanpa membayar sewa?" Ardi muncul di ambang pintu, tampak seperti tidak tidur sama sekali. "Ayah, kita perlu bicara." "Saya setuju," kata saya, melipat koran saya. "Pak Sutanto akan berada di sini jam 10 untuk membahas perjanjian sewa kalian." "Perjanjian sewa?" Suara Ardi sedikit pecah. "Kalian tidak berpikir bisa terus tinggal di sini gratis, kan?" "Tidak setelah semua yang terjadi." Kirana merosot ke kursi. "Ini gila. Kemarin, kita adalah keluarga, dan sekarang kamu memperlakukan kami seperti orang asing. Kemarin, kamu berencana memasukkan saya ke fasilitas psikiatri." Jawab saya. "Hari ini kita akan menetapkan beberapa batasan yang seharusnya sudah ada sejak awal." Ketika Pak Sutanto tiba tepat jam 10, dia membawa tas kerja penuh dokumen hukum dan mengenakan ekspresi seorang pria yang sangat tidak setuju dengan apa yang telah dilakukan keluarga saya terhadap saya. "Selamat pagi, Ardi Kirana," katanya secara formal, meletakkan tas kerjanya di meja makan. "Saya mengerti kita perlu mengklarifikasi beberapa pengaturan tempat tinggal." Kirana menatap Ardi dengan putus asa, tetapi dia tampak lumpuh oleh besarnya situasi mereka. "Biar saya jelaskan posisi hukumnya," lanjut Pak Sutanto, membuka tas kerjanya. "Baskara memiliki rumah ini sepenuhnya. Kalian telah tinggal di sini sebagai tamu selama 3 tahun, di mana Baskara juga telah mensubsidi seluruh gaya hidup kalian hingga hampir 4 miliar rupiah." Dia mengeluarkan map tebal. "Sayangnya, tidak ada kerangka hukum yang akan mengharuskan Baskara untuk terus mendukung kalian, terutama mengingat perkembangan terakhir." "Perkembangan terakhir apa?" tanya Kirana, meskipun dia jelas takut akan jawabannya. Pak Sutanto melihat catatannya. "Yah, ada masalah konsultasi Anda dengan Dr. Santoso tentang menyatakan Baskara tidak kompeten secara mental. Ada juga pengasingan sistematis Baskara dari cucu-cucunya, dan tentu saja penghinaan publik di acara makan malam Lebaran." Ardi meringis. "Pak Sutanto, Anda harus mengerti kami tidak tahu tentang pengaturan keuangan itu." "Kami pikir, apa yang kalian pikir?" Sela Pak Sutanto, "Tidak relevan dengan realitas hukum. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Baskara bersedia mengizinkan kalian untuk terus tinggal di rumahnya, dan jika ya, dengan syarat apa?" Saya bersandar di kursi saya, mempelajari wajah putus asa putra saya. "Saya sudah memikirkan ini dengan matang," kata saya. "Dan saya telah memutuskan bahwa saya bersedia membiarkan kalian tinggal dengan syarat-syarat tertentu." Lega membanjiri wajah Ardi. "Terima kasih, Ayah. Apapun syaratnya, kalian belum mendengarnya," saya memperingatkan. Pak Sutanto mengeluarkan perjanjian sewa yang telah disiapkannya. "Pertama, kalian akan membayar sewa dengan harga pasar untuk properti ini.
Mengingat lokasi dan luasnya, itu sekitar 90 juta rupiah per bulan. Kirana terkesiap, kami tidak mampu membayar itu. Kalau begitu, kalian harus mencari tempat yang kalian mampu, kata saya singkat, atau kalian harus mencari cara untuk meningkatkan penghasilan kalian. Kedua, lanjut Pak Sutanto. Semua utilitas, belanjaan, dan pengeluaran rumah tangga adalah tanggung jawab kalian. Baskara tidak akan lagi mensubsidi aspek apapun dari gaya hidup kalian. Ketiga, kalian akan bertanggung jawab atas transportasi kalian sendiri. Baskara akan mengambil kembali kendaraan yang telah dia bayar. Ardi tampak terpukul. Ayah, bagaimana kami bisa pergi kerja? Sama seperti jutaan orang lain, jawab saya. Beli mobil sendiri, naik transportasi umum, atau jalan kaki. Itu bukan masalah saya lagi. Keempat, lanjut Pak Sutanto. Tidak akan ada lagi upaya untuk menyatakan Baskara tidak kompeten secara mental atau dimasukkan ke fasilitas manapun. Tindakan semacam itu akan mengakibatkan pengusiran segera dan potensi tuntutan pidana atas penelantaran lansia. Tangan Kirana sekarang gemetar. Ini pemerasan. Tidak, kata Pak Sutanto dengan tenang. Pemerasan adalah apa yang Anda coba lakukan ketika Anda berencana menggunakan penempatan Baskara di panti sebagai alat untuk mengendalikan asetnya. Ini hanyalah seorang pemilik rumah yang menetapkan syarat-syarat yang wajar bagi penyewa. Kelima, kata saya, mengambil alih dari Pak Sutanto. Kirana akan secara terbuka meminta maaf atas perilakunya di Lebaran. Bukan hanya kepada saya, tetapi kepada semua orang yang menyaksikannya. Wajah Kirana memerah. Saya tidak akan mempermalukan diri saya sendiri hanya untuk memuaskan egomu. Kalau begitu, kamu tidak akan tinggal di sini lagi, kata saya. Itu pilihanmu. Keenam, lanjut Pak Sutanto. Kontak dengan cucu-cucu akan segera dipulihkan. Kirana akan menelepon Dewi hari ini dan menjelaskan bahwa ada kesalahpahaman tentang peran Baskara dalam keluarga. Dan akhirnya, kata saya berdiri. Saya ingin membuat sesuatu yang benar-benar jelas. Saya bukan pelayan kalian, karyawan kalian, atau pembantu kalian. Saya adalah pemilik rumah ini dan ayah Ardi. Kalian akan memperlakukan saya dengan hormat yang pantas untuk kedua posisi itu, atau kalian akan mencari tempat tinggal lain. Ruangan itu hening sejenak. Kirana menangis lagi, tetapi kali ini adalah air mata kemarahan dan frustrasi daripada kesedihan. Berapa lama waktu yang kami miliki untuk memutuskan? Tanya Ardi pelan. Sewa dimulai hari ini, kata Pak Sutanto. Sewa bulan pertama harus dibayar segera, bersama dengan uang jaminan sebesar 70 juta rupiah. Jadi kalian akan membutuhkan 140 juta rupiah sebelum hari ini berakhir. Kirana tertawa getir. Kami tidak punya 140 juta. Kami bahkan tidak punya 1,4 juta. Kalau begitu saya sarankan kalian mulai menelepon, kata saya. Mungkin orang tua Kirana bersedia membantu, atau kalian bisa menjual beberapa pakaian dan perhiasan mahal yang telah kalian kumpulkan selama 3 tahun terakhir. Ardi menatap saya memohon. Ayah, tentunya kita bisa menyusun semacam rencana pembayaran. Nah, aku sudah menjadi rencana pembayaranmu selama 3 tahun. Sudah waktunya kamu berdiri sendiri. Pak Sutanto menutup tas kerjanya. Saya beri kalian waktu 24 jam untuk mendapatkan uang dan menandatangani perjanjian sewa. Jika kalian tidak bisa memenuhi syarat itu, Baskara akan memulai proses pengusiran. Setelah Pak Sutanto pergi, saya naik ke atas untuk mengemasi barang-barang saya. Saya pindah dari ruang bawah tanah ke kamar tidur utama tempat saya seharusnya berada. Ardi dan Kirana bisa mendapatkan ruang bawah tanah jika mereka ingin tinggal. Saat saya sedang melipat pakaian, Ardi muncul di ambang pintu. Ayah, katanya, suaranya nyaris berbisik. Saya minta maaf, saya tahu itu tidak cukup, tetapi saya ingin ayah tahu bahwa saya minta maaf. Saya menatap putra saya, pria yang saya besarkan, cintai, dan dukung, dan mencoba menemukan jejak anak laki-laki yang dulu. Apakah kamu menyesal karena kamu akhirnya mengerti apa yang telah kamu lakukan padaku? Tanya saya. Atau apakah kamu menyesal karena kamu ketahuan? Dia diam sejenak. Keduanya, kurasa. Tapi sebagian besar yang pertama. Dan Kirana, apakah dia juga menyesal? Bahu Ardi merosot. Kirana marah. Dia pikir ayah telah memanipulasi kami, menjebak kami untuk momen ini. Bagaimana menurutmu? Kurasa,
kata Ardi perlahan. Kurasa aku berhenti melihatmu sebagai ayahku di suatu tempat di sepanjang jalan. Aku membiarkan Kirana meyakinkanku bahwa kamu hanyalah, entahlah, beban yang harus kami kelola. Dan aku malu akan hal itu. Itu adalah kejujuran lebih dari yang pernah saya dengar darinya selama bertahun-tahun. Bagaimana dengan rencana panti itu? Tanya saya. Apakah kamu benar-benar akan membiarkannya memasukkan saya? Wajah Ardi hancur. Aku takut, Ayah. Kirana bilang kondisimu semakin buruk. Bahwa kamu mungkin melukai dirimu sendiri atau orang lain. Aku pikir aku melindungimu dengan mengurungmu. Aku melihat betapa salahnya itu sekarang. Aku melihat betapa salahnya semua itu. Saya selesai mengemasi pakaian saya dan berbalik menghadapnya sepenuhnya. Ardi, aku ingin percaya bahwa kamu benar-benar menyesal. Tapi permintaan maaf tanpa perubahan hanyalah kata-kata. Apa yang ayah ingin aku lakukan? Aku ingin kamu memilih, kata saya. Antara kehidupan yang Kirana yakinkan pantas kamu dapatkan dan keluarga yang sebenarnya kamu miliki. Karena kamu tidak bisa memiliki keduanya lagi. 3 jam kemudian, saya melihat dari jendela ruang tamu saat Kirana memasukkan koper-koper ke dalam taksi. Dia menelepon orang tuanya yang setuju untuk membiarkannya pulang sementara dia mencari solusi. Permintaan maaf publik yang saya tuntut rupanya terlalu berat baginya. Ardi tinggal. Dia menandatangani perjanjian sewa, meminjam uang dari adiknya, Dewi, untuk sewa bulan pertama dan uang jaminan, dan memindahkan barang-barangnya ke kamar tidur bawah tanah yang saya tinggalkan. Malam itu, kami duduk di dapur bersama untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, bukan sebagai pemilik rumah dan pelayan, tetapi sebagai ayah dan anak. Aku tidak tahu apakah aku bisa terus tinggal di sini dalam jangka panjang, Ardi mengakui. 70 juta rupiah sebulan lebih dari yang sebenarnya dihasilkan bisnisku. Kalau begitu kamu harus membangun bisnis yang nyata, kata saya. Bukan yang hanya ada dalam imajinasi Kirana. Dia mengangguk. Aku sudah memulainya. Aku punya 3 klien yang sah, dan aku sedang berusaha mendapatkan lebih banyak. Bagus. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman untuk beberapa saat, kami berdua beradaptasi dengan dinamika baru ini. Ayah, kata Ardi akhirnya. Iya, bolehkah aku menelepon Dewi dan memintanya membawa anak-anak akhir pekan ini? Kurasa ada beberapa hal yang perlu aku jelaskan kepada mereka tentang kakek mereka. Saya tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Aku akan sangat menyukainya. 6 bulan kemudian, Ardi telah membangun bisnis konsultannya menjadi sesuatu yang benar-benar menguntungkan. Dia membayar sewanya tepat waktu, menutupi pengeluarannya sendiri, dan perlahan-lahan membangun kembali hubungan yang telah dia rusak dengan anak-anaknya. Kirana telah mengajukan gugatan cerai dan tinggal bersama orang tuanya di kota lain. Menurut Dewi, dia memberitahu semua orang yang mau mendengarkan bahwa saya adalah orang tua manipulatif yang telah menghancurkan pernikahannya karena dendam. Mungkin dia benar tentang bagian penghancuran itu, tetapi terkadang sesuatu harus dihancurkan sepenuhnya sebelum bisa dibangun kembali dengan benar. Rumah itu terasa seperti rumah lagi. Ardi dan saya makan malam bersama hampir setiap malam, dan Cinta serta Bima berkunjung setiap 2 akhir pekan. Mereka telah mengatasi ketakutan mereka terhadap saya dengan cepat setelah Ardi menjelaskan bahwa kakek mereka bukanlah seorang karyawan yang bingung, tetapi sebenarnya adalah pria yang memiliki rumah itu dan sangat mencintai mereka. Saya tidak pernah kembali menjadi pelayan mereka. Sebaliknya, saya mengambil tempat saya sebagai kepala keluarga. Peran yang seharusnya saya klaim sejak awal. Dan meskipun dukungan finansial yang saya berikan jauh lebih terbatas dari sebelumnya, itu diberikan dengan sukarela dan dengan pengetahuan penuh tentang apa yang diwakilinya. Bagian terbaiknya adalah melihat Ardi tumbuh menjadi pria yang selalu saya tahu bisa dia capai. Dilepaskan dari manipulasi Kirana dan dipaksa untuk berdiri sendiri, dia telah menemukan kekuatan dan martabat yang tidak pernah saya lihat dalam dirinya selama bertahun-tahun. Beberapa orang mungkin mengatakan saya terlalu keras, bahwa saya seharusnya memaafkan dan melupakan begitu saja. Tetapi rasa hormat bukanlah sesuatu yang bisa Anda berikan pada diri sendiri. Itu harus diperoleh. Dan terkadang orang yang paling mencintaimu perlu mempelajari pelajaran yang paling sulit. Saya telah menghabiskan 3 tahun menjadi tak terlihat di rumah saya sendiri. Sekarang akhirnya, saya berada tepat di tempat saya seharusnya.